Salwan Momika, seorang non-muslim yang kitab suci, bahkan selalu menggaungkan provokasi, membenci agama yang Allah ridhoi, membenci agama yang hakiki. Kini pada akhirnya ditemukan tewas mengenakan di apartemen yang dia singgahi. Hal yang mengerikan terjadi ketika di detik-detik kepergiannya. Nah, ikhwafillah, kami sampaikan kronologi selengkapnya terkait yang begitu sangat mengerikan yang dialami oleh penista Islam Salwan Momika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, terima kasih yang sudah mengklik video kami. Semoga semuanya dalam sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami sampaikan kabar terbaru dan terupdate terkait kematian Salwan Momika yang begitu sangat mengerikan hemat kami. Di mana Salwan Momika sebelumnya pernah membakar kitab suci setidak-tidaknya ada 3 tempat, 3 waktu, dan 3 bulan yang berbeda. Yang pertama, orang ini membakar kitab suci di depan Masjid Stockholm di Swedia, di mana pada waktu itu Juni orang ini membakar ayat suci Al-Quranul Karim dan bertepatan Zulhijjah. Orang Islam sedang merayakan ibadah kurban, tetapi orang ini dengan sengajanya, bahkan dengan menantang umat Islam kala itu di depan Masjid Stockholm, umat Islam sedang berkumpul pada waktu itu, orang ini membakar kitab suci Al-Quranul Karim. Bahkan di bulan berikutnya, di bulan Juli, orang ini membakar Al-Quran di depan kedubes Turki, ya ikhwah. Dan di bulan berikutnya, di bulan Agustus tepatnya, orang ini membakar Al-Quran di depan kedubes Irak. Jadi sudah beberapa kali, bahkan menghasut umat yang kemudian ada di sana untuk membenci umat Islam. Katanya Islam dan lain sebagainya. Itu sudah tidak aneh apabila di mana pembenci Islam, Islamophobia selalu menggaungkan seperti itu. Apalagi orang ini dengan cara membakar Al-Quranul Karim. Na'udzubillah min dzalik. Nah, apabila Salwan Momika ini adalah seorang kebangsaan Irak, di mana orang ini lahir pada tanggal 23 Juni 1986. Jadi sampai dengan kematiannya itu 38 tahunan sebelum didornya itu. Orang ini berangkat ke Swedia karena tersandung kasus di mana pengadilan Irak kala itu memutuskan bahwa bersalah terhadap Salwan Momika dan dituntut penjara 3,5 tahun kurang lebih. Pengadilan Irak menetapkan bahwa Salwan Momika ini adalah bersalah. Nah, setelah itu Salwan Momika meminta kepada pihak Swedia untuk memberikan suaka karena konon katanya Salwan ini ada yang menzolimi, ada yang mengganggu dari pihak-pihak setempat. Karena Salwan Momika ini adalah seorang non-muslim, katanya seperti itu. Salwan Momika ini dibesarkan di lingkungan Kristen Katolik Syria. Jadi katanya minoritas di sana sedangkan mayoritas mengganggu. Nah, itu kan akal-akalan saja ya khafillah. Setelah Salwan Momika mendapatkan suaka di Swedia, kemudian setelah masuk ke Swedia, dia lantang mengatakan dirinya adalah seorang ateis. Dia tidak bertuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Kemudian orang ini selalu membuat provokasi di mana-mana agar membenci dinullah, agama Islam, membuat kebohongan-kebohongan, dusta-dusta yang disampaikan oleh Salwan Momika. Kemudian orang ini selalu membakar kitab suci ketika orang ini menyampaikan Islamophobianya itu. Nah, alhamdulillah orang ini juga pernah datang ke Norwegia, di mana orang ini ingin perlindungan dari pihak Norwegia, tetapi Salwan Momika tidak terselamatkan di Norwegia dan orang ini kembali ke Swedia karena di Swedia katanya diberikan kenyamanan dan sebagainya. Dan bahkan memang terjadi ikhwah, ketika di Swedia Salwan Momika ini di aksi-aksinya itu yang membakar kitab suci dan orasi untuk menyebarkan kebencian itu dijaga ketat oleh pihak kepolisian, sedangkan umat Islam hanya melihat dan menyaksikan kejadian tersebut. Nah, ikhwafillah, menariknya di tanggal 29 Januari kemarin, tepatnya pada hari Rabu, Salwan Momika sedang melaksanakan live di TikToknya itu untuk donasi kepada dirinya agar ya kurang lebih memperkaya diri dengan hujatannya, dengan subhatannya, dengan Islamophobianya, sehingga dengan hal yang kemudian disampaikan di TikTok, di media sosial itu untuk meraup pundi-pundi uang yang masuk ke kantongnya. Begitu kira-kira yang disampaikan di berita-berita yang ada. Nah, orang ini di malam Kamisnya, jadi tepatnya hari Rabu di malam Kamis, orang ini melaksanakan live di TikToknya itu
Jadi ketika live TikToknya itu diketahui oleh orang-orang yang kemudian siap mendor Salwan Momika, ada kurang lebih 5 orang. Dan 5 orang ini menariknya justru nanti dilepaskan ya ikhwah. 5 orang ini yang katanya diduga 5 orang ini menembak Salwan Momika, justru yang 5 orang ini dilepaskan. Baik, kita akan runtut kejadiannya terlebih dahulu. Salwan Momika di hari Rabu pas malamnya itu ya jam 10-an begitu, jam 9 jam 10 dia melaksanakan live TikToknya itu. Kemudian jam setengah 11-an kurang lebih Salwan Momika itu didor di balkon. Tepatnya orang-orang yang kemudian diduga 5 orang ini ada di balkon dan mengarahkan senjatanya. Jadi tidak berhadapan seperti ini tetapi dari punggungnya ya Hafillah. Jadi Salwan Momika di depannya ada HP begitu ya, dia melaksanakan live TikTok. Nah di depannya itu ada kemudian katanya 5 orang ya, menurut kepolisian setempat ada 5 orang yang kemudian mendor Salwan Momika. Dan setelah didor Salwan Momika terjatuh, dan menariknya live-nya ini tidak terhenti ya Hafillah. Jadi ketika Salwan Momika didor itu terjatuh Salwan Momika, kemudian si HP-nya itu masih dalam keadaan live, sehingga beberapa menit dari sana ada pihak kepolisian yang masuk ke apartemennya Salwan Momika karena ada laporan begitu ya, entah itu laporan dari penonton TikTok atau memang ada masyarakat di sana karena terdengar pistol dan sebagainya. Itu justru live-nya belum berhenti, sehingga kepolisian di sana menanyakan siapa yang bisa bahasa Inggris, karena Salwan Momika ini kurang lancar begitu ya, dia berbahasa Inggris dan berbahasa Swedia wabil khususnya. You speak English? Halo. Nah, menarik di sini Hafillah. Ketika Salwan Momika ini didor begitu ya, ya dalam arti dia sakaratul maut, kemudian si polisi ini membawa Salwan Momika ke rumah sakit terdekat, dan ternyata apa yang terjadi ketika di rumah sakit dia dinyatakan tewas. Jadi pas malam di hari Kamisnya, itu masih malam, lewat jam 12, Salwan Momika sekarat ya. Kemudian Salwan Momika dibawa ke rumah sakit untuk dipastikan memang dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Nah, alhamdulillah, menariknya di sini kami sampaikan ini sangat menarik, bahkan timbul sebuah teori konspirasi. Siapa 5 orang ini yang di media sosial sudah dikabarkan bahwa 5 orang ini sudah dibebaskan ya ikhwah? Siapa 5 orang ini yang sebelumnya dia melihat Salwan Momika sedang live TikTok, kemudian didor Salwan Momika ini, kemudian mati ya di tempat itu juga, dan kita tentunya bertanya-tanya siapa orang ini sebenarnya. Timbullah teori konspirasi. Yang pertama, boleh jadi karena di hari Kamisnya Salwan Momika ini akan ditetapkan statusnya bersalah atau tidaknya di hari Kamis. Sebelumnya di tahun 2023 dia akan membakar kitab suci Al-Quran, kemudian dia sidang, dan pada akhirnya di hari Kamisnya dia ditetapkan bersalah atau tidaknya di hari Kamis. Kemudian setelah Salwan Momika meninggal dunia, itu penetapan status hukum dari Salwan Momika itu diberhentikan karena dia sudah meninggal ya Hafillah. Nah yang menarik, siapa yang 5 orang ini kemudian dibebaskan? Ada yang mengatakan bahwa 5 orang ini hanya kambing hitam, sehingga yang sebenarnya mendor Salwan Momika itu tidak diketahui siapa-siapanya. Apalagi katanya tidak ada bukti, rekaman CCTV dan lain sebagainya. Yang kedua, bisa jadi seperti ini Hafillah. Ini hemat saya. Jadi yang 5 orang ini, sekali lagi, ini analisa saya. Bisa benar, bisa salah. Dan ini bisa jadi dimasukkan ke teori konspirasi. 5 orang ini tidak mau bahwa Salwan Momika diketahui rahasia-rahasianya ya Pak. Jadi tidak mau begitu. Sehingga Salwan Momika pada waktu itu dihabisi. Jadi tidak mau si Salwan Momika ini dipreteli rahasia-rahasianya. Karena saya yakin ketika di persidangan itu untuk dijatuhi hukuman itu akan dipreteli keadaan, kondisi, siapa yang menyuruh, siapa yang kemudian membiayai dan sebagainya untuk membenci Islam ini. Nah, ini hemat kami ya, dan sekali lagi bisa benar dan bisa salah. Kemudian si Salwan Momika ini justru ya langsung saja, supaya tidak berlanjut pengadilannya, supaya tidak berlanjut status hukum dan sebagainya, ya Salwan Momika akhirnya menemui batas waktunya ya Alhamdulillah. Nah jadi penghujat Islam satu ini sudah tiada, dia mempertanggungjawabkan apa yang kemudian selama ini dia usahakan. Ternyata selama ini kan dia petang-tang petenteng, ketika dilawan seperti ayam sayur ya Alhamdulillah. Nah Alhamdulillah, sahabat Asik Ngaji, mungkin itu dulu
video kemudian kami sampaikan, dan kami menyajikan video ini, menyajikan tayangan ini, kami mencari terlebih dahulu, kemudian kami mengumpulkan berita-berita yang ada, dan jikalau kurang video kami yang kemudian ditampilkan ini, disampaikan ini, boleh sahabat Asik Ngaji menyempurnakannya di kolom komentar. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga menjadi pengetahuan untuk kita semua. Jika bermanfaat silahkan klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.